Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Ira. Silakan duduk Bu Ira. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya tidak mengganggu Ibu kan hari ini? Oh tidak. Apa yang ingin Bu Ira sampaikan? Ada yang ingin dibahas? Sebenarnya sudah lama saya ingin ketemu sama Bu Rama, tapi ternyata hari ini itu waktu yang paling tepat sepertinya untuk kita bertemu ya Bu. Oh iya. Apa yang bisa saya Jadi bantu Bu Ira? saya mau sedikit cerita nih Bu Oh boleh. tentang ya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu Ya. tentang proses pembelajaran yang saya hadapi beberapa waktu yang lalu. Ini saya bingung gitu kan. Ada masih ada beberapa peserta didik itu yang sepertinya masih kurang kurang apa ya, kurang semangat itu dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas gitu Bu. Jadi saya bingung beberapa hari ini mau cerita sama siapa gitu. Dan Oh ternyata iya. jadi pada hari ini saya memberanikan diri untuk bertemu dan bercerita sama Bu Akraman. Oh iya. Berarti yang akan kita bahas ini masalah metode pembelajaran ya Bu Ira ya. Iya Bu, Uh, uh. Eh, Biasanya Ibu Ira menggunakan metode pembelajaran seperti apa pada proses pembelajaran? sebenarnya banyak sih Bu yang sering saya gunakan itu diskusi kelompok gitu Bu. Oh iya. Ya, Selain diskusi kelompok, mungkin ada metode yang lain yang Ibu Ira laksanakan dalam proses pembelajaran? ada sih Bu kayak metode make and match gitu, terus ada metode mereka bermain sambil memecahkan masalah mereka gitu. Pokoknya ada beberapa metode yang sering saya gunakan, tetapi yang saya temui masalah di sini itu pada metode diskusi kelompok gitu Bu. Pada saat metode diskusi kelompok, itu seperti apa, Bu Ira? Bentuknya? Itu kan saya sering membentuk mereka, anak-anak di kelas itu menjadi beberapa kelompok gitu Bu. Terus setelah saya bentuk menjadi beberapa kelompok, saya kasih mereka itu kayak LKPD itu. Mereka disuruh menyelesaikan masalah yang ada di LKPD itu. Terus mereka itu disuruh mencari solusinya sendiri atas masalah yang mereka temukan gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat itu masih banyak peserta didik yang gimana ya Bu ya kalau dibilang semangatnya masih kurang gitu karena mereka itu sepertinya kurang percaya diri gitu dalam mengungkapkan pendapat mereka di dalam kelompok mereka itu sendiri. Jadi ya itu kan kalau namanya diskusi kelompok tapi tidak mengemukakan pendapat ya jadinya bukan diskusi ya Bu ya. Iya, betul itu sekali, Bu Ira. itu yang saya bingung Bu, itu bagaimana seperti itu kan dan itu sering terjadi seperti itu Bu. Hmm. Oh iya. Pada saat Ibu Ira memberikan LKPD kepada siswa yang berkaitan dengan permasalahan siswa, selain diskusi yang diberikan, apakah eh, ketika Ibu Ira memberikan arahan kepada siswa, siswanya dapat memahami? Sebagian besar mereka banyak kok yang memahami itu Bu. Memang ada sih beberapa orang yang mungkin itu yang saya masih bingung itu Bu. Itu permasalahannya apa gitu sampai ada sih beberapa orang itu yang nggak tahu mereka nggak di dalam kelompok itu mereka sepertinya tidak tidak menunjukkan mereka itu ada di dalam kelompok itu gitu kan. Ya, Terus kalau menurut Ibu Ira, apa penyebab sehingga siswa itu kurangnya adanya ketidakmengertian atau pemahaman yang seperti saya sampaikan tadi?
sampai siswa itu tidak bisa mengikuti proses diskusi yang seperti Ibu sampaikan tadi. Setelah saya amati dan saya panggil beberapa dari mereka yang tidak bisa mengikuti diskusi itu dengan baik, Bu, kebanyakan pada umumnya itu mereka itu kurang percaya diri gitu, Bu. Alasan mereka takut kalau pendapat mereka itu salah gitu kan. Takut nanti kalau pendapat mereka itu dibully sama teman-teman mereka. Kebanyakan seperti itu sih Bu, intinya kurang percaya diri begitu. Dengan adanya kurang percaya diri kepada oleh siswa, itu dipengaruhi oleh apa, Bu? Sepertinya itu Bu, memang mereka itu pada dasarnya takut salah ya Bu ya sepertinya. Ketakutan itu ada pada diri mereka, ada dalam diri mereka, takut salah gitu. Sepertinya Takut itu sih salah. Bu. Iya, Oh, takut salah. Sehingga mengakibatkan anaknya kurang percaya diri ya karena takut salah ya. iya Terus sepertinya Bu. dengan adanya situasi seperti yang Ibu Ira sampaikan tadi, seperti anak yang takut salah, ya, sehingga tidak dengan tidak adanya percaya diri siswa, dengan adanya tidak takut salah, seharusnya situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan itu sebenarnya mereka itu aktif dalam diskusi kelompok mereka. Mereka saling mengemukakan pendapat gitu Bu. Walaupun nantilah kita mikirnya salah atau benarnya gitu kan. Tapi setidaknya mereka berkontribusi lah mengemukakan pendapat di dalam kelompok mereka itu. Kalau misalnya ada anggota kelompoknya 4 orang, tetapi yang mengemukakan pendapat hanya 2 orang, 2 orangnya tadi masih bingung, masih kurang percaya diri, berarti kan itu belum jalan itu diskusi kelompoknya, Bu. Gitu. Oh ya betul. Oke Bu Ira, terus agar dapat terwujudnya siswa yang aktif, terus siswa dapat mengungkapkan ide-ide yang berkenaan dengan diskusi itu, apa yang dapat Ibu Ira lakukan? Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu mendorong mereka ya Bu, memberikan semangat kepada mereka bahwa setiap orang itu pasti mampu untuk memberikan pendapat mereka gitu Bu. Ya jangan takut, jangan malu gitu kan karena semuanya sama. Sama-sama dalam proses belajar gitu Bu. Sejauh itu sejauh ini itu yang sudah saya lakukan Bu. Oh ya. Terus adakah Ibu Ira memberikan suatu gagasan sehingga dapat terwujud adanya keaktifan siswa dalam proses diskusi tersebut? Kalau gagasan itu masih dalam tahap rencana sih Bu. Belum saya terapkan di kelas itu sendiri karena kan saya menemui masalah itu terus saya panggil siswanya, saya selidiki itu. Nah, gagasan itu baru muncul dan itu insya Allah nanti rencananya mau saya terapkan ke depannya supaya situasi yang saya impikan itu bisa terwujud gitu Bu. Situasi yang saya inginkan bisa terwujud. Oke. Untuk dapat seperti yang disampaikan tadi, untuk dapat menerapkan itu, yang jelas harus adanya yang harus dipersiapkan. Mungkin apa saja yang harus Ibu persiapkan agar dapat terwujud hal itu? Yang saya persiapkan sejauh ini baru rencana ya Bu ya. Ya. Sejauh ini saya mempersiapkan ya setidaknya saya memberi dorongan kepada masukan atau nasihat motivasi kepada peserta didik itu agar mereka bisa percaya diri. Itu persiapan saya. Terus apabila masih ada nanti peserta didik yang kurang percaya diri, tentu saya akan mencari penyebabnya. Apa yang membuat mereka kurang percaya diri. Nah, setelah saya tahu apa penyebabnya, tentu insya Allah nanti kan kita akan mencari solusinya, Bu. Nah, setelah dapat solusinya, nanti kita kan terapkan, kita selesaikan kepada peserta didik itu sehingga peserta didik itu bisa menghilangkan rasa tidak percaya dirinya itu. Oke.
Oke, Bu Ira. Eh, untuk bisa memastikan yang seperti Ibu Ira jelaskan tadi, seperti dapat dorongan, adanya memberikan motivasi, bagaimana Ibu bisa memastikan hal itu? Itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang Ibu inginkan. Yang jelas, agar sesuatu itu bisa berjalan sesuai yang saya inginkan, sudah pasti saya selalu memantau, Bu. Saya coba terapkan lagi, metode itu saya lihat, saya pantau. Nanti kan ada itu saya mengambil data gitu, oh ini yang sudah memiliki kemajuan, ini yang belum memiliki kemajuan. Nah, di situ nanti saya akan membina lebih ekstra pada peserta didik yang menurut saya belum memiliki kemajuan gitu. Itu baru rencana-rencana saya, Bu. Terus sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, yang berkenaan dengan ada pemantauan ataupun yang lainnya tadi yang seperti Ibu jelaskan, apakah ada kriteria yang Ibu inginkan? Kalau kriteria jelas ada ya, Bu, ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, saya inginnya peserta didik itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan metode-metode yang diterapkan pada hari itu. Itu kriteria saya, Bu. Oke. Baiklah Bu Ira, dalam yang jelas seperti yang Ibu Ira sampaikan tadi, bahwasannya pasti Ibu Ira menginginkan suatu harapan dalam proses diskusi tersebut agar adanya suatu keaktifan ya Bu dari siswa. Iya, Terus ada nggak komitmen Ibu atas pelaksanaan itu? Pelaksanaan sewaktu Ibu melaksanakan diskusi, baik itu secara make and make ataupun diskusi kelompok ataupun metode yang lain. Komitmen Ibu dalam pelaksanaan. komitmen jelas ada ya, Bu, ya. Yang jelas saya itu selalu berkomitmen kalau peserta didik itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan semangat gitu, pasti kan kita komitmennya kita akan memberikan nilai pun baik gitu, Bu, ya. Tidak ada kita ragu-ragu untuk memberikan nilai. Tapi jika peserta didiknya sendiri kurang semangat, tidak aktif, tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, otomatis nilainya tidak bisa sebaik mereka yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik gitu. Dan komitmen itu saya juga sampaikan kepada peserta didik. Jika ingin memiliki nilai yang baik, maka ikuti proses pembelajaran dengan baik gitu kan. Tapi jika kalian mengikuti proses pembelajaran dengan setengah-setengah, maka nilainya juga akan setengah-setengah gitu. Eh, dalam proses diskusi seperti yang Ibu sampaikan tadi berkenaan dengan penilaian, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dalam proses diskusi tersebut? Kalau kesimpulan saya lihat dari keaktifan peserta didik itu, Bu, ternyata masih ada sekitar 20% lah peserta didik yang belum aktif dalam proses diskusi itu gitu, Bu. Sisanya 80% itu alhamdulillah peserta didik itu sudah lumayan aktif untuk. Oke Bu Ira, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan dalam kegiatan proses diskusi yang Ibu lakukan? Dari proses diskusi yang sudah dilakukan di kelas itu, Bu, ternyata masih ada sekitar 20% peserta didik yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran melalui metode diskusi itu dengan baik gitu, Bu. Sedangkan 80% itu alhamdulillah sudah lumayan baik, mereka sudah berani mengemukakan pendapat mereka gitu. Nah, yang 20% inilah yang nanti akan menjadi PR saya, bagaimana bisa mengubah 20% ini supaya bisa bergabung sehingga menjadi 100% gitu, Bu. Baik Bu Ira, seperti yang Ibu jelaskan tadi, 80% itu sudah baik untuk mengikuti proses diskusi, sedangkan 20% itu belum baik. Jadi yang belum baik ini, menurut Ibu Ira, siapa saja yang dapat dihubungi agar yang terkait yang dalam kegiatan
agar kegiatan diskusi itu dapat berjalan dengan baik untuk selanjutnya? Yang jelas yang pertama akan saya hubungi itu peserta didik itu sendiri ya Bu. Saya ingin mengetahui alasan mereka gitu, mengapa sampai mereka kurang kurang bisa mengikuti proses diskusi itu dengan baik. Yang kedua nanti jika saya sudah atau sudah memanggil peserta didik tapi belum menemukan solusi, saya akan memanggil walinya. Nah, dari wali nanti kan akan ketemu tuh, akan tahu apa saja yang dilakukan murid, apakah mereka itu di rumahnya seperti apa, sehingga terbawa ke sekolah gitu. Nah, jika saya sudah memanggil wali murid dan murid itu sendiri masih belum terselesaikan, maka saya akan meminta bantuan kepada wali kelas, Bu. Nah, jika pada wali kelas pun masih belum terselesaikan nanti, mungkin saya akan minta bantuan pada guru BK gitu, Bu, untuk menyelidiki gitu, membantu saya bagaimana anak itu, apa sih masalah yang dia hadapi sehingga mereka itu tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi itu dengan baik gitu. Baik, Bu Ira. Menurut Ibu Ira, apakah itu bisa berjalan sesuai dengan Ibu Ira harapkan? Saya rasa bisa, Bu. Terus siapa yang dapat memberikan, apakah perlu ada dukungan agar kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan Ibu Ira harapkan? Jelas, Bu. Pasti saya membutuh dukungan gitu kan, Bu. Kalau tanpa dukungan dari warga sekolah, udah jelas saya sendiri pun itu mungkin belum bisa menyelesaikan masalah itu jika sudah saya panggil wali murid dan muridnya itu sendiri belum selesai. Tapi jika melalui memanggil peserta didik dan itu sudah selesai ya, sebenarnya lihat situasi dan kondisi juga sepertinya ya Bu ya. Ya. Kalau sudah manggil peserta didik dan itu udah selesai, berarti kan nggak perlu yang lainnya gitu ya Bu ya. Baik Bu Ira, dari kegiatan pembahasan kita pada hari ini, menurut Ibu Ira, apa yang bisa Ibu Ira simpulkan dari pembahasan ini? Setelah bercerita banyak sama Ibu tadi, saya rasa saya sudah mulai menemukan beberapa solusi yang akan saya ambil, beberapa langkah yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi terkait dengan proses pembelajaran menggunakan metode diskusi itu, Bu. Seperti tadi contohnya, saya akan memanggil peserta didik itu sendiri, supaya saya mengetahui penyebab dan alasan mereka, mengapa mereka sampai kurang bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik melalui metode diskusi itu sendiri. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena melalui bercerita bersama Ibu, pikiran saya mulai terbuka dan bisa menemukan beberapa langkah dan solusi yang akan saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran menggunakan metode diskusi tersebut, Bu. Baik Bu Ira, eh, mungkin hanya alhamdulillah Ibu Ira sudah dapat memahami solusi yang telah seperti yang Ibu Ira sampaikan tadi. Mudah-mudahan pada proses pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Baik Bu Ira, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup, Ibu. Terima Oke, kasih banyak, Ibu. sama-sama Ibu Ira. Sudah mengganggu. Saya Oh, izin pulang dulu. ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.